Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channelku Lia Maria. Selamat datang di channelku Lia Maria Rahman. Jadi kali ini aku mau cerita pengalamanku traveling sambil staycation bareng anak umur 6 bulan. Jadi di sini aku mau jelasin apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan dan apa aja hal-hal yang perlu dibawa. Jadi pertama, sebagai seorang ibu dan istri, tentunya aku mempersiapkan atau memperhatikan kebutuhanku dan kebutuhan suami dan juga kebutuhan anak. Si bayi itu dia lagi tidur. Jadi untuk kebutuhan aku dan suami itu gimana pun aku berusaha buat jadiin satu di satu tas aja. Jadi nanti itu nggak terlalu ribet gitu guys. Jadi kebutuhanku sama suami itu termasuk, kalau aku sendiri, maksudnya satu tas itu untuk tas kebutuhan kita ya, kayak baju, terus habis itu kebutuhan mandi. Tapi kalau tas tenteng yang aku tenteng sendiri, aku tunjukin tasku. Nah kalau aku pakai tas kayak gini, aku tenteng kayak gini, aku tetap bawa. Sama satu lagi itu tas yang aku pakai buat naruh kebutuhanku sama kebutuhannya suami selama staycation kayak gini. Nah ini kan cukup gede ya tasnya. Nah jadi itu ternyata dia tuh nggak suka makanan bubur instan, bubur fortifikasi itu dia nggak suka guys. Jadi mau nggak mau aku kebut aja nasinya gitu, karena dia kan masih minum ASI juga kan. Alhamdulillah dia masih minum ASI dan ASIku masih ada gitu, alhamdulillah. Nah itu kenapa aku tetap bawa ASI booster selama perjalanan untuk hal-hal emergency seperti ini. Tapi juga memang aku sehari-hari biasanya sih aku memang rajin minum ASI booster ya guys, apalagi secara fisiologis itu kan usia di atas newborn itu kan produksi ASI udah nggak kayak dulu kan ya gitu. Ini aku tunjukin ASI booster yang aku minum ya. Jadi di sini tuh ada kebutuhanku. Jadi baju ganti karena aku cuma staycation satu malam. Jadi aku bawa baju ganti buat santai di dalam hotel dan juga buat jalan-jalan ke luar sekitar hotel, dan juga baju buat pulang besoknya. Nah itu berarti kan ada, buat aku berarti ada 2 style ya, jadi ada 4 pasang baju gitu. Terus juga pastinya aku tetap bawa alat sholat ya. Kalau buat suami aku bawain baju kuku 1 style sama sarungnya pastinya. Terus juga untuk sajadah itu aku cuma bawa 1. Kalau aku pakai mukena travel yang kecil kayak gini. Jadi ini aku masukkan ke tasku yang tas tenteng itu tadi. Ini. Nah, kalau buat bayi itu tasnya lebih banyak ya guys ya. Aku bawa 2 tas untuk babyku sendiri. Tas yang pertama, tasnya kayak gini. Aku spill isian tasnya bayi itu apa aja sih. Jadi untuk tasnya tuh sendiri, ini ada apa namanya? Ini apa namanya? Selerekan ya? Resleting utama, juga resleting depan. Gitu. Untuk resleting utama di sini aku biasanya memang naruh baju-baju bayi. Nah ini aku taruh satu setel itu langsung aku gini kan. Satu setel itu langsung aku gini kan guys. Jadi misalnya langsung aku jadiin satu gitu ngelipetnya. Jadi misalnya ini atasan dan juga bawahan itu langsung aku lipet jadi satu kayak gini. Nah terus langsung aku taruh di dalam tas. Jadi kalau ngambil tuh enak gitu, langsung satu setel. Kita nggak perlu capek-capek nyari atasannya ini, oh ya bawahannya mana ya gitu. Karena kan kadang-kadang kita agak agut-agutan ya. Apalagi kalau misalnya anak pas nangis atau kondisinya nggak memungkinkan dan kita harus cepat gitu. Nah di sini aku juga bawa kaos dalam beberapa setel, meskipun cuma nginep sehari, itu kan berarti mandinya 2 kali ya. Itu
paling banyak banget kita mandiin dia 2 kali ya, sore sama paginya sebelum CO. Tapi aku tetap bawa spare-nya lebih banyak, 2 sampai 3 gitu guys. Sini juga bajunya juga sama, aku bawain lebih banyak dari kebutuhan dia, 2 sampai 3 lebih banyak dari kebutuhan dia. Karena kan kita nggak tahu ya waktu itu pas dia butuh ganti baju karena beberapa kendala, misalnya waktu gumoh, muntah, atau waktu mandiin, atau waktu apa gitu, atau kena noda di bajunya gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita bawain lebih banyak bajunya gitu. Terus ini juga aku bawain sabut tangan ya. Ini apa ya namanya yang sabut tangan ya? Handuk kecil. Ini handuk kecil, just in case, jadi aku taruh sini. Terus ini aku bawa juga daster aku untuk persiapan aja sih guys. Kalau ternyata aku butuh daster dadakan gitu, entah tiba-tiba dia lagi pup di jalan, terus butuh bersihinnya lebih baik itu kan bersihin di kamar mandi. Jadi aku pakai aja daster ini, karena biasanya kan pakai celana gitu. Kalau pakai daster ini tinggal naikin aja dasternya, terus dia kita pangku, kita bersihin aja di tempat umum. Rencana aku kayak gitu. Nah ini untuk emergency aja aku bawa, tapi semoga dia kalau juga di hotel atau nanti di rumah ya. Gitu. Karena kalau anak umur 6 bulan itu kan, oh ya, yang nggak kalah menarik itu pengalamanku soal MPASI itu. Jadi awalnya aku sama suami itu mikir nih, gimana ya nanti kalau di hotel tuh makannya gimana gitu. Aku sempat kepikiran bahwa ini yang buat masak sendiri tuh loh, kukusan elektrik gitu, yang bisa buat bayi atau yang biasa aja. Cuman kan kalau yang khusus bayi itu kan lumayan pricey ya guys. Harganya aku lupa, nanti aku sertain di Shopee-nya kira-kira harga berapa. Tapi kalau kalian bisa beli itu ya alhamdulillah, nggak apa-apa, silahkan gitu. Cuman aku pikirkan ya sama aja ya, jadi aku sempet mau CO kukusan yang biasa aja gitu, yang penting stainless steel gitu, dan juga aman lah buat masak makanan bayi gitu kan. Nah ternyata waktu persiapannya tuh mepet guys, jadi kita nggak sempet beli. Akhirnya aku sama suami mikir, apa coba bubur fortif aja ya. Jadi bubur fortif itu bubur khusus bayi yang sudah difortifikasi. Jadi untuk takarannya, terus untuk kandungan gizinya itu sudah sesuai sama kebutuhan bayi gitu, standar Indonesia. Untuk ya memang ada gula garamnya ya, dan biasanya gula garamnya itu cukup tinggi gitu guys. Akhirnya kita beli salah satu bubur fortif. Ini dia bubur fortifnya. Tapi di hari H ternyata anakku tuh nggak suka guys, dia muntah. Apalagi awalnya dia tuh hoe-hoe. Aku pikir oh mungkin karena nggak biasa ya sama rasanya, atau mungkin teksturnya agak beda. Soalnya kan kalau aku bikin di rumah itu kan dari nasi ya, jadi ada kayak gerenjel-gerenjelnya nasi gitu. Ternyata dia muntah guys, baru 2 suap gitu dia udah muntah. Aku pikir oh ya udahlah, dia nggak bisa nih, dia nggak bisa makan bubur instan gitu, bubur fortifikasi itu dia nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau aku yang ngebus protein intakeku gitu, jadi aku makan daging ayam, ikan gitu sebanyak yang aku mampu ya. Bukan yang banyak banget itu, enggak sih, kan kita nggak boleh yang berlebihan ya. Tapi menurutku yang cukup bisa mengenyangkan aku dan lebih banyak gitu. Biasanya kan kita nasinya banyak banget, lauknya dikit gitu. Karena ini aku lauknya aku banyakin gitu, karena aku niatkan Bismillah ini semoga ngaruh buat asiku. Yang depan ini aku taruh obat-obatannya dia, sama ini pelancar asiku yang tadi aku omongin. Aku pakai Venucaps, aku juga pakai Am Uung. Kalau ini dari saudara,
karena dia udah nggak menyusui lagi dan masih banyak, daripada mubazir dia kasih ikan ke aku. Dan ternyata insya Allah sih cocok ya, asiku tetap keluar banyak, jadi nggak mempengaruhi. Karena untuk yang fenugreek ini, Caps ini, jadi isinya tuh fenugreek, terus juga ini apa namanya, ginger, jahe, dan juga kunyit gitu. Karena kalau fenugreek sendiri diminum sendiri, nggak dicampur sama ginger sama turmeric, itu beberapa orang ada yang nggak cocok gitu. Aku lihat di internet tuh ada yang asinya malah mampet atau apa. Ini coba aku coba 2 hari, ternyata asiku tetap lancar. Jadi alhamdulillah aku cocok, insya Allah semoga tetap cocok. Terus ini juga ada obat panas, ini tetap aku pakai buat persiapan aja, semoga dia sehat walafiat ya guys ya. Cuman ya nggak ada masalah kita buat persiapan. Terus ini vitamin tetap aku bawa. Ini pipetnya, pipet bersih yang udah di steril ya. Ini tasnya pastinya bersih ya guys, dalam keadaan bersih. Jangan sampai kalau udah kotor ya pasti kita cuci, karena kalau pipetnya udah kita bersihin, udah kita steril, tapi tasnya kotor kan sama aja ya. Terus di bagian samping sini, ini biasanya aku taruh kaos kaki, biar gampang naruh kaos kakinya dan nggak dan nggak sulit nyarinya, karena kan kecil banget ya kaos kakinya. Terus ini juga ada kresek buat buang apa, kotoran, bekas pampers atau baju kotor aja, aku taruh situ. Terus nah, ini untuk tas yang kedua. Oke, tas kedua. Ini tas kedua. Jadi untuk yang depan sini, ini aku pakai buat naruh chargerku. Terus yang di sini itu aku pakai buat naruh pampers, popok. Jadi sebelumnya kayak gini. Pampersnya langsung aku kira-kira butuhnya berapa, aku taruh di sini. Jadi tinggal aku keluarin, nanti kalau udah selesai tinggal masukin lagi aja. Terus kapas bola yang kayak gini buat ngebersihin, karena dia kan kapas steril ya. Terus ini cuci piringnya bayi, ini aku pakai merek Slick. Nah, ini sabun cucinya bayi, dan juga aku bawain spons juga. Dan juga meskipun aku bawain bubur Fortif, aku tetap bawa alat MPASI ya, siapa tahu di hotelnya ini sarapannya tuh ada buburnya gitu guys, jadi aku bisa racik-racik dikit lah bubur nasi sama ayamnya. Kan biasanya kan kalau bubur itu kan pakai ayam suwir ya. Nah, ini untuk alat MPASI nya, ini buat ulek saring aku bawa yang alat seperti ini. Halo sayang, udah bangun ya? Anakku udah bangun guys. Nah, untuk bubur Fortifnya itu aku udah siapin kayak gini guys. Jadi satu kantong ini aku isi 10 gram. Aku awalnya mau isi 20 gram, tapi ternyata aku punya kantongnya kecil, dan lagi pula aku nggak tahu 20 gram itu kebanyakan apa enggak dia guys. Jadi aku bikin per 10 gram. Nah, sebenarnya untuk satu porsi sehari itu 4 kantong gini, which is 40 gram, itu 170 kalori ya. Nah, sedangkan kebutuhan dia itu kan 200 kalori. Dia sebelum berangkat itu, anakku udah makan nasi. Daging. Itu cuma nasi putih sama daging merah, itu aja. Aku nggak nambah zaitun, aku nggak nambah produk lain lah, nggak nambah sayur atau apa gitu. Jadi itu kalau dihitung-hitung sekitar 65 kalori per makan. Karena kan karena per sekali makan tuh kan dia cuman makan 1 sendok nasi, dan juga 1/4 sendok daging. Karena kan sekali masak itu kan 3 sendok nasi dan juga 35 gram daging sapi gitu.
Nah, itu setelah aku kalkulasi itu sekitar 65 kalori. Sedangkan dia kan butuh 200 kalori. Nah, ini buburnya itu, jadi aku bikin buburnya itu dia butuh 2 kali makan. Makan siang sama makan sore. Nah, itu aku timbang-timbang itu sekitar 170 itu kebanyakan gitu. Kalau misalnya satu hari itu aku pakai ini aja. Jadi aku cuman pakai setengah aja gitu. Jadi sekitar 170 bagi 2 itu sekitar 5, 6, 7, 8, 85 kalorian gitu. Jadi masih cukup kalau ditambah sama sarapan paginya. Gitu guys. Nah, ini untuk bubur sportifnya itu aku pakai merek. Nah, ini bubur sportifnya. Tara. Aku pakai merek Milna Vegan. Akhirnya ini kenapa aku sama suamiku pilih ini, karena dia ini produknya yang paling rendah garam dan juga paling rendah gula. Karena selama masa MTAS itu aku tetap pakein dia garam, tapi aku nggak pernah pakein dia gula. Meskipun sebenarnya untuk saran dari DSA-nya dia nggak apa-apa pakai gula sama bahkan pakai penyedap kayak Royco gitu nggak apa-apa. Cuman aku masih belum berani lah ya, biarin dia kenal rasa asin gurih itu sendiri dari garam itu sendiri. Nah, di sini udah ada gulanya guys. Gulanya itu cuman 2 gram. Ini paling kecil dibandingkan sama bubur sportif lainnya untuk gulanya. Dan juga untuk natriumnya itu cuman 125 mg, itu paling sedikit daripada yang lain. Sesuai namanya, less sugar and salt, memang kita bandingkan sama produk yang lain itu yang paling kecil. Dan juga ini tuh udah lengkap guys, udah ada omeganya, proteinnya tinggi, kalsium tinggi, zat besi dan zinc. Dan juga yang pasti bebas gluten, karena bahannya tuh yang pertama kita cari adalah komposisinya dulu, baru habis itu kita lihat ininya, informasi nilai gizinya. Jadi di sini untuk komposisinya tuh yang paling banyak adalah beras putih, baru pati jagung. Pati jagung itu apa ya? Itu mungkin kayak maizena gitu ya sebenarnya ya. Karena setelah aku coba guys, teksturnya tuh bener-bener kayak bubur gitu loh. Dan ternyata bayiku nggak suka guys. Jadi untuk next trip kalau kita jalan-jalan keluar kota, sepertinya kita mempertimbangkan akan pakai kompor elektrik. Oke, lanjut. Aku sekarang mau ngasih tahu tips. Ini tips yang works buat aku ya guys. Kalau kalian bawa bayi, dan juga kalian tetap harus mandiin dia. Nah, itu PR nggak sih? Apalagi biasanya kalau kamar mandi hotel itu kan cuma ada shower sama kloset aja ya kan. Nah, ini aku punya tipsnya. Jadi suamiku tuh bawain kursi lipat kayak gini, ini merek Spitz. Ini sebenarnya udah dibuka sama dia. Tapi kalau dilipat itu bisa kecil gitu guys. Dari kemarin sore, karena kan kemarin sore aku udah mandiin si baby. Nah, ini aku taruh di kloset, di toiletnya. Sorry, ini aku taruh di kamar mandinya. Aku taruh di sini. Nah, di situ. Nah, kamar mandi hotel kan biasanya kayak gini ya, kurang lebihnya ya. Kalau kalian dapat hotel yang lebih bagus, mungkin bisa ada tempat duduknya. Nah, di sini aku duduk di sini. Aku duduk di kursi ini. Terus aku mangku bayiku. Terus aku nyalain shower. Nah, jadi kan dia bisa dapat yang anget ya, tanpa kita harus masak airnya gitu. Dan aku juga pastinya sediain ini sabun mandi yang kecil, jadi enak banget ini buat traveling. Oke guys, jadi ini apa namanya? Underpad. Jadi ini underpadnya aku buka dulu di atasnya kasur kayak gini. Nah, di sini sudah aku kasih satu kantong skincare-nya dia. Terus di sebelah sini itu aku taruh bajunya dia. Sama kayak tadi aku bilang, ini itu suara anakku.
Ini bajunya itu satu lipat itu udah satu setel gitu guys. Jadi atasnya sama bawahan. Jadi aku nggak perlu capek-capek cari. Oh atasnya mana, bawahnya mana gitu. Ini aku taruh di sini lengkap sama kaos kakinya. Jadi dia nanti setelah dari kamar mandi itu langsung aku bawa ke sini. Ya udah di sini nih persiapannya dia pakai baju. Oke lanjut, selanjutnya yang nggak boleh lupa itu kita bawain mainan. Karena kan kita bawain mainan karena kan masih bayi ya, jadi dia butuh mainan itu buat ngedistract dia dari lamanya perjalanan. Apalagi ini kan aku perjalanan dari Surabaya ke Kediri itu makan waktu 3 sampai 4 jam ya, 3 jaman gitulah. Kan lumayan ya kalau bayi ya. Jadi kita perlu bawa mainan buat ngedistract dia. Dan juga kita perlu bawa kebutuhan skincare-nya dia. Karena kan bayi sekarang itu punya skincare yang cukup lengkap ya. Dapat.